Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik Ananda kelas 11 yang Bapak banggakan, silahkan rapihkan dulu tempatnya, BRT-kan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah, yaitu di tahun ke-3 Hijriah di kitab Khulasah Nurul Yakin. Silahkan Ananda lihat di halaman ke-9. Ghazwatu Uhudin, Ghazwatu Uhudin, perang Uhud ya. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin, orang-orang Quraisy keluar untuk memerangi orang-orang Islam. Wa ahdi tha'ri man kutila minhum fi waq'ati Badrin, mereka itu adalah tujuannya untuk membalas dendam ketika kekalahan pada saat perang Badar. Perang Uhud ini terjadi di tahun ke-3 Hijriah, tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 bulan Syawal ya. Kurang lebih 1 tahun lebih 1 minggu setelah terjadinya perang Badar. Apa yang memicu penyebab terjadinya perang Uhud? Sebab terjadinya perang Uhud ini kurang lebih yang pertama, kekalahan orang-orang Quraisy pada saat perang Badar. Jadi pemicu utama terjadinya perang Uhud, satu, kekalahan orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Badar di tahun ke-2 Hijriah, 1 tahun yang lalu. Yang mana banyak dari tokoh-tokoh orang Quraisy yang terkemuka, tokoh-tokoh orang kaya ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh dari mereka yang habis, kemudian yang gugur pada saat perang Badar. Di antaranya adalah Umar bin Hisham alias Abu Jahal yang kita kenal, itu tewas pada saat perang Badar. Kemudian Utbah bin Rabi'ah itu juga tewas pada saat perang Badar. Ini pemuka-pemuka Quraisy. Dan juga di antaranya Walid bin Utbah itu tewas pada saat perang Badar. Kemudian juga di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf, itu juga tewas pada saat perang Badar. Yang mana mereka itu kebanyakan yang tewas pada saat perang Badar tersebut adalah orang-orang terkemuka dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya orang-orang kafir Quraisy merencanakan pembalasan dendam ya. Wa akhdhi tha'ri man kutila minhum fi waq'ati Badrin. Mereka ingin membalaskan dendam pada saat kekalahan di perang Badar. Ini alasan pertama mereka menyusun kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin pada saat perang Uhud. Alasannya yang pertama adalah balas dendam atas kematian dan kekalahan tokoh-tokoh mereka pada saat perang Badar. Kemudian yang kedua, alasan atau sebab-sebab terjadinya perang Uhud yang kedua adalah kafilah orang-orang Quraisy tidak bisa berdagang ke Syam. Kafilah orang-orang Quraisy tidak bisa berdagang ke Syam. Kenapa? Karena kafilah-kafilah orang-orang Quraisy selalu mendapatkan hadangan, selalu mendapatkan rintangan pada saat ingin mendagangkan barang dagangannya ke Syam. Selalu ada syariah, kelompok-kelompok orang-orang Islam yang menghalangi mereka, kemudian yang merampas harta mereka untuk didagangkan ke Syam. Kenapa harta mereka dirampas? Ini sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Dikarenakan
harta yang mereka jual belikan, perdagangkan ke Syam, itu adalah harta milik-milik kaum muhajirin, milik-milik orang Islam yang hijrah ke Madinah, kemudian mereka rampas dan mereka jual belikan ke Syam. Maka ini bukan merampok, tapi ini mengambil harta milik umat Islam itu sendiri yang dijual belikan, yang dirampok oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di antara pemicu terjadinya perang Uhud, setiap kali orang-orang Quraisy itu ingin mendagangkan barang-barang dagangannya ke Syam, mereka selalu mendapatkan tantangan. Sebagaimana terjadi peperangan-peperangan di tahun kedua Hijriah, itu adalah di antaranya untuk menggagalkan atau mengambil alih atau mengambil hak umat-umat Islam yang hartanya diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai suatu saat pernah orang-orang Quraisy itu ingin mendagangkan harta dagangannya, yang mana dalam harta-harta itu adalah banyak milik dari umat Islam. Mereka orang-orang Quraisy sampai mengambil jalan yang terjauh, ya, menghindar dari Madinah, tapi tidak bisa. Tetap saja Rasulullah SAW menyuruh kepada Zaid bin Harisah pada saat itu untuk memimpin peperangan, mengambil harta umat Islam yang didagangkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, melihat kejadian seperti ini, orang-orang kafir Quraisy perekonomiannya terhambat karena mau tidak mau kalau ingin ke Syam itu harus melewati Madinah. Sedangkan di Madinah tempat orang-orang Islam yang mana harta-harta orang Islam itu didagangkan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Maka mereka merasa bahwa hambatan di jalanan ini untuk membelanjakan atau untuk mendagangkan harta dagangan mereka ini merupakan suatu hambatan dari orang-orang Islam yang harus segera dibereskan. Maka mereka menyusun kekuatan karena mau tidak mau mereka itu harus mendagangkan barangnya untuk menambah perekonomian mereka. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mendagangkan harta mereka, yaitu kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Itu seperti itu. Sementara Syam perjalanannya terganggu oleh umat Islam, maka penyebab pemicu terjadinya perang Uhud kurang lebih dua. Satu, dendam atas kekalahannya di perang Badar. Yang kedua adalah terjadinya hambatan-hambatan saat ingin berbisnis mendagangkan harta dagangan mereka, yang mana di dalam harta dagangan tersebut banyak harta-harta umat Islam yang mereka perjualbelikan, dan umat Islam menjadi hambatan buat perekonomian mereka. Maka mereka menyusun kekuatan. Ya, menyusun kekuatan diantaranya melakukan persiapan. Persiapan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Ya. Dalam melakukan persiapan ini, orang yang paling antusias satu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Satu, orang yang paling antusias dalam melakukan persiapan untuk menyusun kekuatan pada saat perang Uhud, yang pertama adalah Ikrimah. Mengapa Ikrimah? Karena Ikrimah pada saat perang Badar ayahnya tewas terbunuh. Ya. Maka wajar kalau Ikrimah orang yang paling gencar melakukan persiapan pada saat mempersiapkan untuk perang Uhud. Yang kedua, Safwan bin Muawiyah. Safwan bin Muawiyah juga adalah anaknya Muawiyah. Ya, yang mana Safwan ini termasuk kepada seseorang yang sangat gencar melakukan persiapan karena melihat banyak sekali tokoh-tokoh dari kafir Quraisy yang tewas pada saat perang Badar. Kemudian yang selanjutnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Kenapa Abu Sufyan bin Harb ini adalah orang yang paling gencar melakukan persiapan untuk melakukan balas dendam? Karena memang Abu Sufyan ini suaminya Hindun. Kemudian Hindun juga memiliki keluarga yang banyak tewas pada saat perang Badar. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, ayahnya sendiri alias mertuanya Abu Sufyan. Kemudian Walid bin Utbah, kemudian Ubaidah. Ya, itu juga adalah
keluarganya Abu Sufyan yang tewas pada saat perang Badar. Maka kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waq'ati Badarin. Intinya mereka ingin berbalas dendam. Maka orang yang paling pertama kali gencar, ya, paling antusias, pertama adalah Ikrimah bin Abu Jahal, yang kedua adalah Safwan bin Umayyah, yang ketiga adalah Abu Sufyan bin Harb, yang keempat adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah. Apa persiapan yang mereka lakukan? Mereka menghimbau masyarakat Mekah untuk mengumpulkan dana. Ya, mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Mekah untuk mengumpulkan dana. Sampai-sampai kekuatan pasukan Quraisy, setelah adanya persiapan yang sangat luar biasa, mereka mampu mengumpulkan 3.000 prajurit. Ya, mereka mampu mengumpulkan 3.000 prajurit yang bersatu. Semuanya terkumpul 3.000 prajurit yang bersatu di bawah kepemimpinannya Abu Sufyan. Diceritakan oleh para ahli sejarah, baru pertama kali ini orang-orang Quraisy mengumpulkan prajurit sampai 3.000 prajurit. Ini juga ada bantuan dari suku-suku Ghatafan yang ada di Mekah di antaranya. Kemudian Abu Sufyan juga merasa perlu dalam perang Uhud ini harus membawa para wanita. Sampai dalam Sirah Nabawi disebutkan kurang lebih ada 15 wanita dibawa ke kancah peperangan Uhud. Untuk apa? Untuk memberikan semangat, motivasi kepada para lelaki yang berperang pada saat perang Uhud. Itu seperti itu. Lalu di antara kekuatan pasukan Quraisy yang sudah terkumpul, 3.000 pasukan sudah terkumpul. Kemudian di antara dari 3.000 pasukan itu membawa 15 wanita. Dan mereka juga mengumpulkan dana sampai mendapatkan 3.000 unta. Ya, 3.000 unta untuk persiapan di medan perang Uhud. Kemudian yang keempat, mereka juga mampu mengumpulkan 200 tentara kuda. Ya, mampu mengumpulkan 200 tentara kuda. Jadi dari 3.000 itu ada 200 tentara kuda, yang mana nantinya tentara kuda ini sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Tentunya di sini rekan-rekan sekalian, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Karena nanti masuk Islamnya Khalid bin Walid, insya Allah kalau kita masih ada usia, kita akan bahas masuk Islamnya itu di tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah ini masih tahun ke-3 Hijriah. Lalu yang selanjutnya, persiapan kekuatan mereka itu adalah mereka mampu mengumpulkan 700 orang tentara berbaju besi. Ya, 700 orang tentara yang mereka itu tentaranya difasilitasi oleh baju-baju besi. Jadi yang 3.000 itu, ulangi, 3.000 prajurit, 15 wanita, kemudian mendapatkan 3.000 unta, mendapatkan 200 tentara berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian mereka juga menyiapkan 700 orang tentara yang sudah difasilitasi baju-baju besi. Lalu komando tertinggi orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Uhud, yaitu dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb, ya, oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan bendera perang, ya, bendera, karena di dalam peperangan itu selalu membawa bendera sebagai ciri khas. Kalau benderanya jatuh, perangnya itu kalah. Bendera tersebut diserahkan kepada Bani Abduddar. Benderanya itu diserahkan kepada Bani Abduddar. Yang mana Bani Abduddar ini sudah dari dulu, kalau ada peperangan di Mekah, di orang-orang Quraisy, Bani Abduddar ini sudah dipercaya sebagai keturunan-keturunan yang bertugas untuk memegang bendera. Seperti itu. Maka setelah kekuatan pasukan Quraisy itu disiapkan sedemikian rupa, 3.000 pasukan ini, mereka pasukan Mekah mulai bergerak dengan penuh dendam. Ya.
Pasukan Mekah ini yang 3.000 tentara ini mulai bergerak menuju ke Madinah. Dengan gejolak penuh dendam di dalam hatinya. Mereka sangat ingin membalaskan dendamnya atas kekalahan-kekalahannya pada saat perang Badar. Ya, itu seperti itu. Baik, di lain sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mata-mata, ya, mengintai gerak-gerik musuh, ya, mengintai gerak-gerik musuh. Jadi Rasul di Madinah memiliki mata-mata yang mana mata-mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintai gerak-gerik musuh. Apa sih yang dilakukan oleh musuh? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Abbas bin Abdul Muttalib ini terus memperhatikan gerak-gerik gerak-gerik Quraisy. Ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini nanti masuknya itu sebelum Futuh Mekah. Akan tetapi Abbas bin Abdul Muttalib ini tidak memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya paman Nabi seperti Abu Lahab. Kalau Abu Lahab alias Abul Uzza itu memusuhi Nabi. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib pada saat ini belum masuk Islam dan nantinya akan masuk Islam, beliau tidak memusuhi Nabi. Justru Abbas bin Abdul Muttalib ini terus memperhatikan gerak-gerik orang-orang Quraisy. Lalu setelah orang-orang Quraisy itu pergi menuju ke Madinah, segera Abbas bin Abdul Muttalib ini mengirim surat kabar secara rinci tentang persiapan militer orang-orang Quraisy. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib menuliskan sebuah surat ditulis oleh Abbas bin Abdul Muttalib secara rinci tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. 3.000 pasukan lah, kemudian 200 pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid dan Ikrimah, seperti ini dirinci oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Maka surat tersebut dititipkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib kepada anak buahnya Abbas bin Abdul Muttalib untuk disampaikan sesegera mungkin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah utusannya Abbas bin Abdul Muttalib ini berangkat menuju ke Madinah. Alhamdulillah 3 hari 3 malam sampai juga di Madinah. Pada saat itu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Masjid Quba. Maka surat tersebut diserahkan oleh utusannya Abbas bin Abdul Muttalib setelahnya 3 hari 3 malam saat Nabi Muhammad SAW berada di Masjid Quba. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan dan merahasiakan surat tersebut. Setelahnya surat itu diterima oleh Rasulullah SAW, maka Rasul menyuruh kepada Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, tolong bacakan isi surat ini dan tolong rahasiakan. Karena rekan-rekan perlu ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat ummi. Dan sifat ummi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merupakan sifat kekurangan, tapi itulah sifat kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran. Itu seperti itu. Setelah dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian Rasul menyuruh untuk merahasiakan surat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin menghimbau untuk melakukan persiapan. Persiapan apa yang dilakukan oleh muslim untuk menghadapi kondisi darurat? 1. Persiapannya adalah Madinah dalam kondisi siaga 1. Jadi orang-orang Madinah dalam kondisi siaga 1. Yang kedua, mereka selalu membawa senjata meski sedang sholat. Ya. Jadi Rasul menghimbau kepada orang-orang Madinah, kita harus siaga nih. Di Mekah sudah berangkat sekian ribu pasukan untuk menyerang Madinah, untuk menghancurkan kota kita, untuk menghancurkan kota Madinah. Mereka itu ingin menyerang kita karena wa akhdi ta'ri man kutila minhum fi waq'ati badrin. Mereka ingin membalaskan dendamnya pada saat kekalahan mereka di perang Badar. Wa kana adaduhum ma'man halafahum 3,000 rajulin. Menurut kabar yang saya terima dari surat ini, mereka itu berkisar sekitar 3.000 tentara. Maka persiapannya 1, Madinah dalam kondisi siaga 1. Yang kedua, mereka selalu membawa senjata. Jadi kemana-mana membawa senjata.
Bahkan sampai ketika sedang sholat sekalipun, mereka ada yang membawa pedang, ada yang membawa pisau, pokoknya membawa senjata, yang mana senjata tersebut dikhawatirkan apabila dalam kondisi darurat tersebut terjadi serangan dari musuh secara mendadak. Kemudian yang selanjutnya, persiapan mereka juga adalah diantaranya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah terus menjaga rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah mereka memiliki inisiatif untuk selalu menjaga rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan utama orang-orang Quraisy itu bukan dendam kepada orang Ansor, tapi tujuan utama mereka adalah ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu persiapan yang lainnya juga, setiap pintu gerbang dijaga, setiap pintu gerbang yang menghubungkan jalan menuju ke Madinah dijaga ya oleh orang-orang Muslim pada saat itu. Mereka berkeliling di setiap jalur, yang mana jalur tersebut diperkirakan akan dilewati oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Pasukan Mekah tiba di sekitar Madinah. Selanjutnya singkat ceritanya, ketika pasukan Mekah tadi berangkat, akhirnya pasukan Mekah tiba di sekitar Madinah. Mereka mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Jadi pasukan Mekah ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ini tiba di kota Madinah, mereka mengambil jalan utama ke arah barat menuju ke Madinah. Kemudian yang kedua, ketika sampai di Abwa, Abwa itu masih ingat dulu pada saat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bundanya menuju ke Madinah untuk berziarah ke makom ayahnya, pulangnya dari Madinah, bunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aminah itu wafat di Abwa dan dimakamkan di Abwa. Nah, setelah pasukan dari Mekah, pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ini sampai ke daerah Abwa, sebelum sampai ke kota Madinah, Hindun binti Utbah. Hindun ini adalah seorang perempuan yang mana Hindun ini sudah sangat luar biasa bencinya, dendamnya terhadap Islam, terutama kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada pamannya Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang mampu menewaskan ayahnya sendiri, yaitu Utbah bin Rabi'ah pada saat perang Uhud. Hindun sangat dendam, sangat geram sekali, sampai pada saat perang Uhud ini Hindun menyewa orang khusus yang bernama Wahsy. Wahsy tidak usah membunuh siapapun, Wahsy itu hanya cukup untuk membunuh satu orang saja, yaitu membunuh Hamzah, dengan imbalan nanti Wahsy akan dimerdekakan dan diberikan perhiasan-perhiasan harta dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai di Abwa di dekat kota Madinah, Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking bencinya ini. Jadi kata Hindun kepada orang-orangnya, bagaimana kalau di daerah ini kita gali dulu kuburan, yang mana kuburan tersebut kita siapkan khusus untuk Muhammad. Bagaimana sambutan dari para panglima atau para komandan pasukan? Namun usulan dari Hindun tersebut ditolak oleh para komandan pasukan. Jadi pada saat ini orang-orang Quraisy sudah sangat siap dan siaga, tidak gegabah untuk melakukan hal-hal yang dirasa kurang perlu. Maka pada saat itu dilanjutkan lagi perjalanan mereka. Maka mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Mereka itu ketika melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah melewati Wadi Al-Aqiq, ya, melewati Wadi Al-Aqiq, lalu belok ke kanan hingga tiba di dekat Uhud. Di saat sampai sudah mendekati Madinah, mereka melewati Wadi Al-Aqiq, belok ke kanan dan mendekati Jabal Uhud. Ya, mereka mendekati Jabal Uhud. Tepatnya kalau sekarang disebutnya tepatnya di lokasi Ainain di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Jadi sesampainya di sana orang-orang Quraisy sudah terlebih dahulu sampai di tempat itu. Perjalanan orang Quraisy menuju ke Madinah sampai pada tanggal 6 Syawal 3 Hijriah. Ya.
6 Syawal 3 Hijriah. Lalu mendengar semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ya, melakukan permusyawaratan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bermusyawarah? Satu, telah sampai kabar Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir Quraisy telah mendekati Madinah, bahkan mereka sudah menetap di dekat Uhud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam musyawarah tersebut sampai di antara musyawarah itu Rasul menceritakan mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, saya tadi bermimpi. Apa mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata para sahabat, apa mimpimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu, kulihat beberapa ekor lembu disembelih. Yang pertama, dalam mimpiku saya melihat beberapa ekor lembu disembelih. Yang kedua, pedangku ada yang rompal, ya. Kemudian yang ketiga, aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kokoh. Jadi ada 3 dalam mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, saya melihat beberapa ekor lembu disembelih. Kemudian saya melihat pedangku rompal. Kemudian yang 3 adalah aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh. Kemudian para sahabat bertanya, apa tafsiran dari mimpi tersebut wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulihat beberapa ekor lembu yang disembelih, itu artinya adalah sahabat-sahabatku sebahagian akan banyak yang terbunuh pada saat perang Uhud ini, pada saat peperangan ini. Kemudian yang kedua, pedangku ada yang rompal, di antara keluargaku akan ada yang terkena musibah. Kemudian aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kokoh, itu artinya adalah Madinah. Lembu yang disembelih artinya adalah sahabat-sahabatku akan banyak yang syahid, akan banyak yang gugur. Kemudian pedangku rompal artinya adalah dari keluargaku akan ada yang terkena musibah. Kemudian tangan yang dimasukkan ke dalam baju besi yang kokoh itu adalah Madinah. Jadi Rasul menawarkan kepada para sahabat dalam permusyawaratannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lebih senang menunggu saja di Madinah. Berdasarkan dari mimpi tersebut, rasanya kita lebih baik menunggu saja di Madinah. Tetapi ya, karena ini musyawarah dan Allah pun memerintahkan dalam Al-Qur'an wasyawirhum fil wa amruhum syura bainahum. Ya, banyak ayat-ayat musyawarah dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu dalam surah Ali Imran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pemimpin yang egois. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menerima pendapat orang lain meskipun Rasul sendiri punya pendapat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat dari mimpi tersebut, saya lebih berpendapat dan menawarkan kepada kalian semua untuk menunggu saja di Madinah. Biarkan saja orang-orang Quraisy menunggu di Uhud. Kalau mereka lama di sana, biarkan saja. Kalau mereka tidak mau masuk ke Madinah, kalau mereka masuk ke Madinah, kita lawan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para sahabat pun punya pendapat, dan pendapat mayoritas para sahabat berpendapat untuk keluar. Kata para sahabat, ya Rasul, kita keluar saja ya Rasul. Ya Rasul, saya dulu di perang Badar tidak ikut ya Rasul. Pada saat ini saya ingin ikut ya Rasul untuk memerangi kaum musyrikin. Kita keluar saja ya Rasulullah, kita keluar saja. Ya kita keluar saja. Dan di antara sahabat yang paling gencar, yang paling ingin keluar itu adalah keluarga Rasul sendiri, paman Rasul sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib, sudah ya Rasul, kita keluar saja, kita serang mereka langsung. Ya, kita keluar saja, kita adu tandingnya di luar. Itu seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pendapat mayoritas. Ya, Rasul mengikuti pendapat mayoritas. Baik, kata Rasulullah SAW, kalau begitu kita keluar saja. Yang mana peperangan ini kita nanti adakan dan kita langsungkan di luar kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW tidak egois dengan pendapatnya sendiri.
Meskipun ada yang mengikuti menyepakati pendapat Rasul, di antaranya adalah orang munafik justru. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Iya ya Rasul. Saya lebih setuju kita di Madinah saja daripada harus keluar." Tapi tujuan orang munafik ini, tujuan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menunggu di Madinah itu bukan ingin berperang. Justru Abdullah bin Ubay bin Salul ini mencari jalan agar tidak terlibat kepada peperangan, agar tidak ada kerugian untuk dirinya sendiri. Ya, bukan karena lebih setuju dengan Rasulullah SAW di Madinahnya, tapi karena banyak celah untuk tidak ikut peperangan. Ya, kalau keluar maka otomatis Abdullah bin Ubay bin Salul juga sebagai tokoh munafik harus memaksakan diri pura-pura ikut kepada perang Uhud keluar. Itu seperti itu. Maka pembagian pasukan kaum muslimin ini ya, setelah musyawarah dan disepakati permusyawarahan tersebut disepakati oleh semuanya untuk melakukan perang Uhudnya itu di luar alias di luar kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan pasukan muslimin. Satu, sebelum pembagian pasukan kaum muslimin pada hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat Jumat bersama kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat Jumat bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat bersama kaum muslimin, yang mana dalam khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang Islam, asalkan kita bersabar, asalkan kita taat, asalkan kita ikut kepada perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah dalam peperangan ini kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah, bersabarlah, ya seperti itu. Sebagaimana di antara pidatonya Raja Tolut ketika mau menghadapi Jalut, Rabbana frig alaina sabra wa thabit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabatnya, memotivasi agar terus bersabar, terus berjuang, terus berani. Ya. Dibagi-bagi pasukan, setelahnya sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dulu ke rumahnya. Kemudian para sahabat menunggu di luar rumah Nabi. Ya, para sahabat menunggu di luar rumah Nabi. Ya, Rasul masuk dulu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunggu di luar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di antara sahabat itu yang bernama Usaid bin Hudair. Ya, ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudair berkata kepada para sahabat yang lainnya. Kata Usaid bin Hudair, kalian sepertinya kalian itu memaksakan diri, memaksa Nabi Muhammad SAW untuk berperang keluar. Padahal kan tadi kita ketahui Rasulullah SAW berpendapat kita menunggu saja di Madinah. Kenapa sih kalian sampai memaksakan diri, memaksa Rasulullah SAW untuk berperangnya di luar kota Madinah? Maka ketika seperti itu, para sahabat pun menyadari, oh iya, kita ini mungkin salah ya. Sampai-sampai kita menghendaki atau meminta Rasulullah SAW untuk berperang keluar. Ya, akhirnya para sahabat merasa menyesal karena sudah mendesak Rasulullah SAW atau pendapatnya berbeda dengan pendapat Rasulullah SAW. Sampai-sampai kata para sahabat, baik kalau begitu kita minta saja kepada Rasulullah SAW, kita berperangnya di Madinah saja. Pada saat seperti itu, ya, pada saat sahabat menyesal dan meminta untuk tinggal di Madinah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat sedang menunggu di luar, Rasul keluar dari rumahnya sudah mengenakan baju besi, 2 lapis baju besi. Maka para sahabat pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan kami semua ya Rasulullah, sampai-sampai kami tadi seolah-olah memaksa bahwa kita harus berperang di luar Madinah. Sampai-sampai engkau harus keluar dari kota Madinah. Padahal tadi kami tahu engkau itu lebih berpendapat tinggal saja di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah memakai baju besinya untuk meletakkannya kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Ya. Ini hadis ini
ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat merasa menyesal sudah mendesak memaksa Rasulullah SAW memaksakan diri untuk berperang di luar, Rasul bersabda, tidak pantas, tidak layak untuk seorang nabi yang sudah mau berjuang berjihad di jalan Allah sudah memakai baju besinya untuk meletakkan kembali baju besinya sampai nanti lihat keputusan, sampai nanti Allah memutuskan antara diriku dan musuhnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya kepada 3 kelompok. Maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok muhajirin. Rekan-rekan sudah pasti paham yang disebut dengan kelompok muhajirin ini adalah kelompok orang-orang yang hijrah berangkat. Ini hijrah Makkani ya, hijrah berangkat dari Makkah menuju ke Madinah. Yang kedua adalah kelompok Aus. Di Madinah itu ada yang dulu namanya Yasrib ya, masih Yasrib. Di Madinah itu ada suku besar atau suku asli Madinah, yaitu suku Aus. Yang ketiga adalah kelompok Khazraj. Ya. Jadi dalam pembagian kelompok ini Rasul membagi kepada 3 kelompok pasukan. Pertama, kelompok muhajirin. Kelompok muhajirin benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Sekali lagi, kelompok muhajirin bendera pasukannya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Rekan-rekan, dulu sempat kita bahas pada saat waktu di kelas 10 bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah seseorang yang tadinya adalah orang yang kaya raya luar biasa, tampan menawan. Bahkan Mus'ab bin Umair ini rada mirip-mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi tampilannya, ya, tampan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti ada di antara orang Quraisy itu yang mengira bahwa dia telah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang syahid adalah Mus'ab bin Umair. Ya, jadi orang muhajirin benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kemudian yang kedua, kelompok Aus benderanya itu diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Ya. Kelompok Aus benderanya itu diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu yang tadi berbicara kepada para sahabat, kalian itu sepertinya memaksakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasul kan tadi berkehendak untuk berperang di dalam Madinah saja daripada di luar Madinah. Nah, ya, itu adalah kelompok dari suku Aus diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Dan yang ketiga, kelompok Khazraj, yang mana kelompok Khazraj ini benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Jamuh. Ya, diserahkan benderanya dari kelompok Khazraj ini kepada Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Jamuh. Sekali lagi, Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Jamuh. Itu untuk memegang bendera dari kelompok Khazraj. Lalu yang selanjutnya, kekuatan kaum muslimin pada saat dibagi-bagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kekuatan kaum muslimin saat kekuatan kaum muslimin saat melakukan perang Uhud ini, yang mana tadi kita ketahui kalau dari kaum kafir Mekah, kaum kafir Quraisy pada saat itu sudah terkumpul 3.000 pasukan, 3.000 pasukan, kemudian 15 wanita dan 200 penunggang unta yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana dengan kaum muslimin? Kaum muslimin ini memiliki 1.000 prajurit. Ya. Kaum muslimin ini memiliki 1.000 prajurit. Yang mana dari 1.000 prajurit ini 100 orang mengenakan baju besi. Kebayang? 100 orang mengenakan baju besi. 1.000 prajurit, 100 orang mengenakan baju besi. Kalau tadi yang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu 700 orang yang memakai baju besi. Dari kaum muslimin 100 orang yang memakai baju besi. Kemudian untuk Madinah, karena tadi kan ada 2 pilihan, perang itu di Madinah ataupun keluar dari kota Madinah. Karena Uhud itu dulu adalah luar kota Madinah, tepat sebelum pintu gerbang masuk ke kota Madinah. Jadi Uhud itu
luar kota Madinah, sekitar 3 kilo dari Madinah. Ya, jadi Uhud dulu seperti itu. Kalau sekarang Uhud itu sudah termasuk kepada bagiannya Madinah, seperti itu. Nah, pada saat meninggalkan kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami sholat. Jadi ini juga perlu kita contoh, apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau meninggalkan tempat yang kita pimpin, kita harus menyuruh salah seorang untuk menjadi wakil kita dan memimpin di tempat itu. Maka Rasulullah SAW pada saat perang Uhud meninggalkan kota Madinah, Rasul menyuruh kepada Abdullah ibnu Maktum untuk mengurus kota Madinah atau untuk menjadi pemimpin kota Madinah, terutama dalam masalah memimpin sholat berjamaah. Abdullah ibnu Maktum itu menjadi imamnya di kota Madinah pada saat itu. Dan setelah melewati bukit Saniyatil Wada, ya, ini Rasulullah SAW keluar untuk menuju ke Uhud. Setelah melewati bukit Saniyatil Wada, masih ingat bukit Saniyatil Wada? Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat menunggu di Kuba. Kemudian mereka juga menyanyikan sebuah syairan, lagu-lagu yang sangat luar biasa untuk memuji menyambut kedatangan Rasul. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Nah, setelah melewati bukit Saniyatil Wada, di kejauhan terlihat ada suatu pasukan lengkap bersenjata. Ya. Dari kejauhan setelah melewati bukit Saniyatil Wada, Rasul melihat di kejauhan itu banyak pasukan yang sudah lengkap bersenjata. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, itu pasukan siapa? Itu siapa? Pasukan yang sudah lengkap dengan bersenjata. Maka mereka, para sahabatnya berkata, mereka adalah Yahudi sekutu Khazraj ya Rasulullah. Mereka adalah Yahudi sekutu Khazraj ya Rasulullah. Mereka ingin membantu engkau dalam peperangan ini. Namun Rasulullah SAW menolak bantuan. Kata Rasulullah SAW, apakah mereka sudah masuk Islam? Kemudian kata para sahabatnya, belum ya Rasulullah, mereka hanya orang Yahudi saja yang ingin membantu dalam peperangan ini. Kata Rasulullah SAW, saya tidak akan menerima bantuan dari orang-orang kafir karena belum masuk Islam. Maka akhirnya orang-orang Yahudi itu tidak jadi membantu Rasulullah SAW, karena dalam hal ini Rasul hanya menginginkan yang ikut ke medan perang itu adalah umat Islam saja. Baik, ini masih di perjalanan menuju ke Uhud. Rasulullah SAW melakukan inspeksi pasukan. Maksudnya inspeksi pasukan itu bagaimana? Ketika sampai di tempat yang bernama Asy-Syaikhani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak prajurit yang usianya terlalu muda. Maksud menginspeksi pasukan ini adalah Rasul ingin melihat pasukan, apakah pasukan yang kita bawa ini benar-benar layak untuk dibawa ikut perang ke medan pertempuran, atau kita saring lagi, barangkali ada pasukan tentara di antara kita itu yang tidak pantas ikut berperang, kasihan. Itu seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, silakan berkumpul prajurit. Rasul menolak kepada prajurit yang mau ikut tapi usianya itu terlalu muda, karena kasihan ataupun ada aturan-aturan khusus di medan peperangan. Di antaranya yang diinspeksi oleh Rasulullah SAW, anak-anak. Ini sangat luar biasa sekali, anak muda yang usianya itu belum cukup untuk berperang. Mereka banyak yang antusias ingin ikut berperang li'ilai kalimatillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua, Usamah bin Zaid. Meskipun nanti Usamah bin Zaid ini pada sejarah berikutnya akan menjadi seseorang panglima termuda dalam Islam, yang mana sangat luar biasa sekali kontribusi kemudian kekuatannya. Yang ketiga adalah Usaid bin Hudair. Yang keempat adalah Zaid bin Sabit. Nanti pada masa Utsman bin Affan itu akan kita kenal ya. Lebih kita kenal lagi. Kemudian yang kelima adalah Zaid bin Arqam. Yang keenam adalah Amr bin Hazm. Yang ketujuh adalah Abdus Sa'id al-Khudri.
yang ke-8 adalah Sa'ad bin Habbah. Ya. Jadi ada sekitar beberapa orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan. Ini tidak masuk kriteria untuk ikut berperang, ini tidak masuk kriteria untuk ikut berperang. Satu Abdullah bin Umar, yang kedua Usama bin Zaid, yang ketiga Usaid bin Hudair, yang keempat adalah Zaid bin Sabit, yang kelima adalah Zaid bin Arqam, yang keenam adalah Amr bin Hazm, yang ketujuh adalah Abu Sa'id al-Khudri, yang kedelapan adalah Sa'ad bin Hubbah. Akan tetapi dari anak-anak kecil tersebut, dari anak-anak muda tersebut, ada Rafi bin Hudaiz dan Samurah bin Jundub yang diperbolehkan. Ya. Satu Rafi bin Hudaib, yang kedua Samurah bin Jundub yang diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya yang diperbolehkan itu dari anak-anak yang muda itu adalah Rafi. Kata Rafi, ya Rasulullah saya ikut. Rasulullah SAW dan para sahabat tahu kalau Rafi itu diajak oleh Rasulullah SAW karena Rafi sudah dikenal memiliki kemampuan, kemahiran, jago dalam memanah. Ya. Rafi ini akhirnya dibawa oleh Rasulullah SAW sementara yang lain tidak. Pada saat melihat Rafi dibawa, Samurah bin Jundab, ya. Pada saat melihat Rafi temannya itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jago memanah, Samurah bin Jundab merasa bahwa dia pun jago. Kata Samurah bin Jundab, ya Rasulullah, kenapa hanya Rafi yang dibawa ya Rasul? Saya pun bisa. Bahkan dalam satu kali saya ini adalah orang yang selalu mengalahkan Rafi dalam masalah bergulat. Manah jagonya memang Rafi, tapi gulat jagonya adalah saya, Samurah. Maka kata Rasulullah SAW, baik kalau begitu silakan Ananda Rafi dengan Ananda Samurah adu tanding terlebih dahulu, kita tes siapa yang lebih jago dalam bergulat. Akhirnya Samurah dengan Rafi itu gulat. Ya, dites terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW, dan ternyata benar Rafi yang jago memanah itu dalam hal masalah bergulat kalah oleh Samurah bin Jundab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Samurah. Rasul memerintahkan untuk bergulat kepada Samurah dan Rafi tadi, yang akhirnya Rafi kalah. Akhirnya Samurah pun dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bergulat mengalahkan siapa? Rafi. Itu seperti itu. Baik, yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam, karena ini kemalaman di perjalanan, bermalam antara Uhud dan Madinah. Jadi ini perjalanan sudah mendekati Uhud dan sudah kemalaman, artinya malam Sabtu berarti pada saat itu. Tadi siangnya adalah Jumat, kemudian berangkat menuju ke Uhud. Pada malam Sabtu tersebut Rasulullah SAW bermalam antara Uhud dan Madinah. Dan Rasul menyuruh kepada 50 orang sahabatnya untuk berjaga. Rasulullah SAW menyuruh kepada 50 orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, terbitlah fajar, waktu pagi semakin menyongsong, terbuka, matahari kelihatan. Saat musuh sudah mulai terlihat, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh dengkotnya orang munafik sampai Allah menurunkan surah Al-Munafikun nanti pada saat peperangan sepulangnya dari perang Bani Muntalik. Ini belum kita bahas. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan komplotannya belot. Pada saat pagi hari sudah terlihat musuh di depan mata, 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy, sementara umat Islam itu adalah 1.000 pasukan. Dari tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, yang mana dia ini tidak mau melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan hartanya dan dirinya. Itu seperti itu. Maka tidak mau berjuang untuk membela agama Islam. Karena tadi ikut itu karena takut disebut apa oleh orang-orang yang lain, atau takut dipertanyakan keislamannya, ikut saja malu-malu. Yang akhirnya setelah melihat, wah, diprediksi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, saya mati kalau begini, musuhnya terlalu banyak. Kalau sedikit saya ikut berperang, kalau kira-kira menang saya ikut berperang, akan mengambil harta gonimah-gonimahnya. Tapi kalau banyak begini dalam pikirnya Abdullah bin Ubay bin Salul,
Ini yang pertama, karena kemunafikannya akhirnya berbelot. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini akhirnya berbelot dari kancah peperangan ketika sudah melihat musuh yang segitu banyaknya. Berapa orang?